Santi merasa capek usai sepanjang hari banyak melakukan aktivitas di rumah, bebersih, mencuci, setrika, memasak, dan kebetulan ia juga mengambil jahitan dari teman-temannya. Beberapa waktu ke depan akan diambil pesanan jahitan itu, sehingga ia bekerja lebih keras. Rasanya lebih capek dari hari-hari biasanya. Suaminya sebenarnya mau mencarikan asisten rumah tangga, tetapi ia menolak karena belum memiliki momongan. Ia berpikir masih bisa mengatasi aktivitas rumah tangganya dan juga pekerjaan sampingannya. Oh, masih ada Aji juga, adik kandungnya laki-laki yang tetap membantu urusan rumah tangga. Tapi entah mengapa malam ini rasanya lebih capek dari hari-hari biasanya. Kemudian ia menaruh begitu saja pesanan konsumennya di atas meja mesin jahit, dan ia berangkat menuju kamar tidur. Di ruang tengah, suami dan adiknya masih menyaksikan sinetron kesayangan mereka. Namun rasanya lebih karena sudah letih, ia masuk kamar dan persiapan tidur. Doa menjelang tidur belum selesai, ia sudah jatuh pada alam mimpi. Heri, suaminya, dan adik iparnya si Aji masih menanti siaran langsung sepak bola kegemaran mereka berdua. Tengah malam baru saja selesai dan mereka beranjak tidur karena pertandingan sudah usai. Tetapi mereka dikagetkan suara Santi yang seolah tindian, dan mereka benar menyaksikan orang kesayangan mereka itu sedang tindian di dalam kamar. Dengan sigap Heri memegang kaki istrinya untuk membangunkannya dengan lembut. "Bangun sayang, bangun, bangun, bangun." Tetapi sekian lama tidak ada reaksi dari Santi. Dengan agak cemas-cemas khawatir, ia berpikir bahwa ini ada sesuatu di luar kendali mereka. Aji makin ketakutan dan berlindung di balik tubuh kakak iparnya dengan mulai pucat dan keringat dingin. Dengan sigap dipencatnya jempol kaki istrinya, dan Santi pun terbangun dan membeliak-beliak seolah marah terganggu keasikan tidurnya. "Mengapa kamu gangguku?" Heri tidak kaget lagi karena sudah paham dengan apa yang sedang dihadapi. "Siapa kamu? Mengapa ganggu istriku?" "Kamu suami tidak tahu diri. Perempuan cantik-cantik dijadikan budak, disuruh ini dan itu. Sayang, kecantikannya hilang." "Siapa kamu? Ikut campur urusan rumah tanggaku." "Aku pangeran dari kerajaan depan rumahmu. Lihat keluar di sana. Kamu akan melihat pohon jambu itulah kerajaanku. Bapakku adalah raja dan aku adalah putra mahkotanya. Aku akan mengajak Santi menjadi permaisuriku. Kamu mau apa?" Heri tersentak kaget, tetapi dia tidak takut. Kembali dia gertak, "Kamu jangan macam-macam, dia istriku. Cari orang lain atau jin lain sana." "Enak saja." Sambil ia menyiapkan diri untuk merapalkan doa yang ia kuasai. Ia bukan orang sembarangan, ilmu agamanya lebih dari cukup kalau hanya menghadapi jin model seperti ini. "Tidak akan aku lepaskan. Kasihan Santi yang cantik kamu telantarkan, dan juga kalian itu lebih belakangan daripada aku yang ada di pojokan karanganmu. Tahu tidak kamu?" Makin alot menarik perebutan Santi
dan akhirnya jin itu pun mengancam dengan berbagai cara. Tetapi Harry juga tidak takut. Ia mengatakan bahwa akan mengeroyok mereka keluarga jin itu dengan kemampuan yang lebih tinggi karena ia mempunyai teman-teman yang lebih dari dirinya sendiri. Jin itu tetap tidak mau tahu dan masih menarik-narik Shanti untuk diajaknya pergi. Mereka cukup lama bersitegang untuk memperebutkan siapa yang benar. Akhirnya doa-doa dan rapalan Harry ternyata membuat nyali si jin mengkeret dan akhirnya ia mengajukan syarat. Oke, kalau kamu tidak menyia-nyiakan Shanti, aku mengalah. Aku akan menikmati kecantikan Shanti dari jauh, tidak akan mengganggunya lagi. Oke, aku sanggupi. Harry pokoknya mengambil kesempatan pertama untuk membuat si jin senang dan mau melepaskan Shanti. Shanti sudah mulai terlihat terbebas, namun masih terbelenggu dan belum bisa apa-apa. Masih ada syarat lagi, jangan seenaknya kamu. Mau apa lagi kamu? Kalian jangan menebang pohon jambu tempat kami hidup. Kerajaan kami jangan kalian ganggu. Oke, aku sanggupi. Dengan demikian sudah selesai tarik ulur di antara mereka dan Shanti terbangun sambil menangis sesenggukan. Dari musola sebelah rumah terdengar azan subuh. Akhirnya kami tidak berbincang melanjutkan perbincangan itu, namun kami berkewajiban dulu untuk mendirikan sholat. Akhirnya kami sholat bersama dan setelah itu baru berceritalah. Ternyata Shanti merasa ada sosok pemuda tampan yang mengaku pangeran dan mengajaknya menikah. Ia ditarik, makanya terdengar ahu itu karena keengganannya mengikuti kemauan si pangeran. Setelah lega dan reda, mandi, aktivitas harian, Harry mengambil gergaji dan perlengkapan potong. Ia menuju pohon jambu itu dan dengan berani ia potong. Aji yang mendengar segala peristiwanya menegurnya. Loh mas, tadi kan sudah berjanji jangan pernah ikut maunya jin seperti itu. Tebang saja, kita punya kekuatan, kita punya Tuhan dan ia pasti takut. Harry dan Aji menebang pohon itu dan membakarnya sampai ke akar-akarnya. Tetangga baru berdatangan dan mengatakan ada prosesi pindah. Dipikirnya keluarga Harry yang pindah, ternyata mereka kok masih ada. Berarti yang pindah adalah kerajaan jin